Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Dian di Medan, Sumatera Utara. Ibu Dian, saya maklum Ibu dari Coba Energi. Ibu Dian, saya mau menjelaskan alat terapi oksidrogen model C157 yang Ibu pesan. Yang Ibu pesan, unitnya sudah jadi, sudah ready, sudah dites. Ini gelembungnya sudah oke, sudah bagus. Tinggal saya bikin tutorialnya, Bu. Saya langsung saja, Bu, ya, biar durasinya singkat, Bu. Ibu Dian nanti di dalam dus paket Ibu Dian nih, dusnya paketnya seperti ini, Bu, nanti. Nah, ini dus paketnya. Itu akan terdiri dari satu unit generator oksidrogen model C157, dua larutan katalis KOH. Dua ini dipakai nanti untuk 6 bulannya kedatang, Ibu. Satu nanti dituang setelah sampai ke tempat Ibu, satunya 6 bulan yang akan datang. Jadi ini buat 1 tahun. Tidak boleh dipakai dua-duanya langsung, tapi untuk 1 tahun. Satu 6 bulan, satu 6 bulan, Ibu, ya. Saya masukkan di sini. Oh, nanti buat tutorial saya tinggal saya tulis sini. Kemudian berisi satu paket. Ini di sini ada satu kapas medis. Dua, ada filter hidropobik yang kecil ini, yang kuning. Ketiga, ada satu selang nasal, ini yang biru, yang hijau. Kemudian ketiga ada selang RO. Nah, selang RO itu 1 meter kira-kira untuk membuat air berhidrogen di dalam gelas, Bu. Udah? Seperti itu. Kalau ini kita taruh saja, langsung kita taruh, simpan. Gitu. Kita mulai saat pertama kali unit ini sampai ke Ibu. Begini, Ibu, jadi unit ini itu kan terdiri dari ada banyak airnya tuh, Bu. Ada di tabung 1, tabung 2 airnya, kemudian ada di reaktor. Jadi saat kami kirimkan ke tempat Ibu di Medan, Sumatera Utara, akan kami kosongkan, Bu, semuanya. Air larutan ini yang di reaktor ini, yang kelihatan ini seperti ini di kaca kontrolnya, itu dituang semua, jadi bersih. Jadi ini kering. Nanti di ekspedisi supaya tidak tumpah-tumpah dan tidak boleh, ya. Begitu jadi kondisi kosong sampai ke tempat Ibu, nanti tempat Ibu harus diisi ulang satu persatu. Mulai dari air reaktor ini tutupnya sampai air tabung filterisasi ini. 1, 2. Tabung ini namanya bubbler atau humidifier, itu sama aja. Mau tabung filterisasi, tabung bubbler, tabung humidifier sama saja. Cara kerja sama. Oke, Bu. Saya langsung caranya, Bu, ya. Saya matikan terlebih dahulu. Oke. Ibu, saya langsung praktekkan caranya. Pengisian. Oke, sekarang ini dulu saja. Tolong, Maida, itu apa corongnya mana ya? Bentar, corongnya belum siap. Yang perlu disediakan Ibu adalah nanti Ibu sediakan air Cleo. Air Cleo atau merek Amidis sama saja. Ini buat contoh, sediakan sekitar cukup 1 liter juga boleh. 1 liter karena nanti ini isinya sekitar 850 ml isi air reaktornya. Jadi Ibu beli air Cleo atau air Amidis, harus, ya, Bu, ya, wajib menggunakan air Cleo atau air Amidis atau air Rivero. Pokoknya air mineral, tidak boleh menggunakan air mineral. Air mineral itu contohnya, maaf, air aqua, air fit, air mineral, dan lain-lain. Harus menggunakan air mineral atau pure water natural life, pure water, ya, Bu, ya. Air murni gitu, Bu. Ini berhubung botolnya ada Amidis, jadi pakai Amidis. Tapi beli Cleo boleh, nih seperti ini Cleo. Cleo. Kami pakai yang banyak di pasaran, di supermarket, baik Indomaret, Alfamart. Pakai yang banyak pasaran, di sini banyak Cleo, ada Amidis. Oke, Bu.
siapkan sekitar minimal 1 liter atau 1 botol ini boleh 1,5 liter karena buat ngisi air reaktor dan air bubblernya atau tabungnya. Kita mulai dari sekarang dulu. Pertama kali itu ibu harus ngisi ini dulu, larutan. Ini kondisi kosong ya bu ya. Ini waktu datang ke tempat ibu kondisi kosong, baru buka dari dus. Kita buka, putar ke kiri. Nah ini tutupnya kita buka. Ini tutup reaktornya. Tutup reaktornya ada sealnya. Kemudian wajib pakai corong ibu ya. Wajib pakai corong biar nggak tumpah-tumpah. Karena kalau tumpah-tumpah ini bahaya nanti membuat stainlessnya kusam, rusak. Jadi jangan sampai tumpah-tumpah, harus pakai corong. Pakai corong. Ini simulasi ya bu ya. Simulasi saja. Ini isinya 100 mili. 100 mili larutan katalis untuk katalis dari reaktor supaya terjadi elektrolisis dari air kleonya atau air demineralnya ya Bu ya. Kita mulai, ini saya simulasi saja, tuangkan 1 botol saja. 1 botol tuangkan sampai habis. Sudah, taruh. Yang satunya buat 6 bulan yang akan datang Bu. Jadi 2 itu buat 1 tahun, ini 6 bulan yang akan datang. Setelah nanti dikuras semuanya. Saat nanti 6 bulan itu dikuras Bu. Dikuras semuanya, dituang, itu dicuci dalamnya pakai air sintron, baru nanti dituang lagi ini Bu ya. Jadi ini buat setahun. Ini disimpan nanti Bu ya, disimpan satunya. Ini tadi udah diisi, kita angkat, kita tutup. Oh maaf, kita langsung isi dulu. Pasang lagi, isikan air kleo, air amidis sebanyak 850 ml. Isikan, terus keluar airnya. Isikan terus kira-kira 800 ml. 800 ml itu, ibu kalau misalnya di sini tidak ada ukurannya, tidak ada takarannya, ibu lihat ini Bu, sini Pak Bambang tolong. Nah ini ada kaca kontrol, water control level. Ini bagusnya model ini C157 dan C303 ada water control levelnya Bu. Jadi kalau nanti kita mau nuang air bisa kelihatan sampai mana. Nah di sini kelihatan, maaf pakai tangan kiri, di sini kelihatan ini sampai sini Bu batasannya. Kira-kira setengah atau 1 cm dari batas atas airnya itu kelihatan. Jadi ibu tuang terus sampai dilihat pelan-pelan, di sini airnya naik sampai kira-kira setengah senti dari atas. Kenapa tidak perlu luber? Karena biar kelihatan nanti saat ini kurang Bu. Saat dipakai tiap hari rutin alat ini, nanti berkurang Bu airnya. Air reaktornya ya, air reaktor itu berkurang. Sudah berkurang, misalnya kurang 1 cm, 2 cm, langsung ibu isi lagi air kleo atau amidis. Wajib air kleo atau amidis. Isi lagi sampai ini lagi tadi, sampai setengah senti dari batas atas. Oke Bu, jadi tidak perlu pusing mikirin 850 ml, tidak perlu, tapi patokannya ada ini di kaca kontrolnya. Oke, baik, sudah selesai pengisian air reaktor. Sudah selesai, air reaktor sudah terisi air kleo dan air katalis. Kita kencangkan secukupnya saja, set, agak kencang, set. Nah, ya. Kita putar untuk mengisi air tabung bubbler. Kita putar. Oke. Masuk ke kanan. Lihat Bu, ada dua tabung yang berisi air. Tabung 1, tabung kedua, tabung ketiga. Tabung ketiga tidak berisi air Bu, yang berisi air hanya tabung 1 dan tabung 2, ya. Oke, kita akan mengisi tabung bubbler 1 dan bubbler 2. Caranya Ibu, nah seperti ini Bu. Kita akan cabut dulu selang ini karena mau mengisi dari atas. Cabut dulu, bisa kelihatan Pak Bambang? Yeah. Ini ada pencetan Bu, kanan kiri selang, lihat dipencet pakai jempol kanan kiri. Nah itu maju mundur, pencet kanan kiri, tahan pakai jempol 1,
tarik selangnya. Nah, lihat. Untuk memasangnya cukup ditekan sampai mentok. Kita tahan tangan kanan, colokkan, tekan sampai mentok. Sampai bunyi tek. Nah, sampai mentok, Bu. Tidak bunyi tapi sampai mentok. Karena kalau tidak mentok, nanti gasnya bocor. Gasnya tidak mengalir sampai mentok. Kita buka lagi. Pencet kanan kiri, tahan, tarik. Nah, udah. Oke. Kemudian kita buka tutupnya. Putar ke kiri. Ini taruh. Kita isi lagi dengan air Cleo, hanya air Cleo atau air Amidis. Air Cleo boleh. Air Cleo. Isi, tidak boleh air demineral. Tidak boleh air mineral, Bu. Harus air demineral, Cleo atau Amidis. Isikan sampai maksimal batas ini, Bu, maksimal batas klip atas. Ada klip bawah, klip atas. Di bawahnya boleh, di atas, di pas ini boleh, nggak usah penuh-penuh, tidak usah dibikin. Pokoknya ini ya, Bu ya. Oke, isikan sudah. Kita pasang kembali. Ingat ada sealnya, Ibu nih di sini, jangan sampai lepas, jatuh atau mental. Ada seal hitam, pastikan harus ada. Kalau tidak ada nanti gasnya merembes, Bu ya. Oke, tutup. Kencangkan secukupnya. Set. Nah, udah. Kita colokkan seperti tadi, pasang, tahan kanan-kanan, colokkan sampai mentok. Nah, sampai mentok. Ini kalau sudah mentok ditarik keras, Bu, gitu. Tidak bisa kecabut. Harus dipencet lagi kalau mau nyabut. Oke, sudah. Yang kedua, tabung bubbler kedua atau tabung humidifier. Oke. Sama seperti tadi, kita pencet kanan kiri. Terlihat apa, Bang? Ya. Pencet kanan kiri, set. Nah, sudah, tarik selangnya. Sudah. Kita buka. Ada sealnya hitam, kita taruh. Kita isi lagi. Kita isi lagi dengan air Cleo atau air Amidis boleh. Isi lagi sampai batas klip atas. Pegangan lewat atas, klip bawah, klip atas, pakai sampai klip atas, tidak perlu lebih, yang penting sampai klip atas, Bu ya. Oke, sudah semua, kita angkat, pasang kembali, kencangkan secukupnya, set. Nah, sudah, kita colokkan lagi, tahan, terus didorong sampai mentok. Ya, sudah semua. Nah, yang ketiga, Ibu, saya putar, Ibu, biar mudah. Tabung yang ketiga, ini lihat, saya putar. Tabung yang ketiga itu kosong, Bu ya, wajib dikosongkan. Ini tabung ketiga wajib dikosongkan. Nah, tabung ketiga itu isinya apa? Mari kita lihat. Kita buka dulu, biar dari Bu jelas. Kita buka. Tabung ketiga ini tabung kosong, tidak boleh diisi air, jadi wajib kosong. Dan isinya adalah kapas medis. Isinya kapas medis, kita tarik biar Ibu paham. Ini kapas medis. Nah, ini isinya kapas medis. Fungsinya adalah untuk menyerap uap air yang terbawa oleh gas hidrogen, oksihidrogen. Jadi harus wajib pakai kapas medis di tabung ketiga, Bu ya. Sudah saya bawakan satu apa namanya? Satu nih, mana tadi? Nah, ini. Ini kapas medisnya. Ini, Bu. Saya bawakan satu buah. Sama ini juga. Filter hidrofobik. Nah, ini satu buah. Kapas medis, wajib kapas medis ya, Bu ya, karena steril. Oke. Sudah, isinya kapas. Nah, ini, Bu, nanti penggantiannya kalau terlihat kapas medis ini sudah berair, sudah mengandung air, pasti kelihatan, oh, kapasnya sudah banyak airnya nih, sudah menyerap air. Berarti wajib diganti, Bu. Buka kayak tadi, Ibu tarik, Ibu ambil tadi yang tadi bungkusan tadi, Ibu gelar kapasnya, terus dipotong selebar kira-kira 5 cm sampai 7 cm. Dipotong, memanjang, masukkan kembali seperti ini tadi, Bu. Nah, masukkan kembali.
Yang sudah basah ini dibuang, jangan disimpan, dibuang saja Bu, karena ini juga nanti harganya murah, Ibu bisa beli di online kalau sudah habis. Harganya paling sekitar 5.000 6.000, dan dipakai bisa berkali-kali, dipakai sekitar bisa kalau dipotong 5-7 cm bisa ada 6 potongan, jadi awet. Ini diganti mungkin bisa 1 mingguan Bu sekali kalau sudah berair. Ini menandakan sudah fungsinya menyerap gas oksihidrogen yang mengandung uap air supaya terserap di sini. Oke, kita dorong, tidak perlu saya mentok, dorong di sini. Kita pasang, udah dikencang secukupnya. Kemudian yang terakhir adalah ini tabung separator ya Bu ya. Tabung kecil ini bisa dibuka Bu. Oh, diputar. Oh, bisa dibuka. Ini tabung separator, fungsinya sama, memisahkan gas oksihidrogen dengan uap air. Jadi ini kita itu safety-nya banyak Bu. Safety dari gas oksihidrogen yang keluar dari reaktor itu banyak. Dari tabung bubbler 1-2 masuk kemari, tabung kosong dan penyerapan kapas medis, kemudian sampai ke tabung separator. Yang terakhir adalah ini namanya filter hidrophobic. Ini adalah safety terakhir untuk menghasilkan gas hidrogen yang bersih tanpa uap air dan oksihidrogen yang keluar. 66% hidrogen dan 33% oksigen karena sudah mulai penyaringan. Dan ini penyaringan terakhir Bu, filter hidrophobicnya. Ini Bu diganti, saya bawakan satu biji. Diganti kira-kira kalau sudah ada berubah warna kekuningan di dalam ini, yang putih, yang tengah ini, atau kecoklatan atau keabu-abuan, itu baru diganti. Atau kalau Ibu kemudian nanti kira-kira gasnya keluarnya kurang besar, nanti kita lihat, kita pasang dahulu, kita colokkan di sini. Nah, itu nyolok pas, kita pasang. Ini fungsinya penting ya Bu ya, fungsinya penting. Semuanya penting di sini Bu. Kita pasang sudah semuanya, sudah selesai semuanya, sudah terisi semuanya, air lateral semuanya sudah terisi. Baru kita mulai hidupkan Bu. Cara menghidupkannya cukup dari stekernya sini Pak Bambang. Ini Bu ada steker, colokan, ada saklarnya, kita pencet. Nah, nyala. Kita lihat, oh sudah nyala. Oke Bu, sudah nyala. Kita tunggu sampai gelembungnya keluar, gelembung hidrogennya. Kita tunggu saja. Oke, coba tolong pause dulu. Ya. Nah, ini unitnya sudah hidup dan gelembung gas oksihidrogen sudah keluar. Kita mulai kita tes menggunakan selang asal ya. Oh iya Bu, kemudian kalau untuk terapi oksihidrogen itu satu orang dewasa maksimal 30% ya. Tapi Ibu misalnya dipakai semalaman boleh, rata-rata di pelanggan nanti saya izin juga saya masukkan ke grup generator hidrogen terapi ya Bu ya. Saya masukkan grup, Ibu di sana boleh sharing-sharing silakan tentang hidrogen, tentang alat Ibu, keluhan-keluhan juga silakan pada sharing. Nanti biasanya saling anggota juga saling pada bantu Bu, silakan. Nah, biasanya pelanggan itu kalau dipakai sambil tidur biasanya cukup pakai ada yang 20. Karena dipakainya full sambil tidur maksimal 7 jam, misalnya dari jam 8 sampai jam 3 pagi atau jam 9 sampai jam 4 pagi atau jam 4 pagi boleh. Itu biasanya cukup 20%. Para pelanggan itu saling sharing di grup. Atau kadang-kadang ada saya pakai 25, biasanya seperti itu kalau dibuat sambil tidur. Tapi kalau dipakai kadang-kadang misalnya pagi 1 jam, siang 2 jam, Ibu pakai 30, maksimal 30 wajib, tidak boleh lebih karena kebanyakan hidrogen juga itu belum tentu bagus Ibu, karena ini terapi. Tubuh kelebihan hidrogen juga belum tentu bagus, jadi jangan besar-besar. Cukup maksimal 30 itu sudah melalui proses Bu ya, lama penentuan ini juga. Begitu. Dari pelanggan juga semua sudah
sudah pakai maksimal 30 gitu Bu. Nah, kita langsung saja pakaikan selang nasalnya sebentar. Caranya, siapkan selang nasalnya. Selang nasal Ibu, ini tadi ini saya pakai selang nasal kami Bu. Kita colokkan ujung ini ke sini Bu, ke ujungnya filter hidropopik. Nah, ini kita lihat, sini Pak Bambang bisa kelihatan. Ini pas ya Bu ya. Jadi slop ini ngeslop, langsung pas ini. Tahan ini seperti ini. Nah, tahan agak kurang mudah, tapi bisa. Nah, pelan-pelan tahan. Nah, sudah terlihat nancap. Oke. Sudah Ibu siapkan untuk mengetes ujung ini. Siapkan air minum yang bersih. Kenapa? Karena di tabung 1 kelihatan gas hidrogennya. Di tabung 2, sini Pak Bambang. Di tabung 2 kelihatan Pak Bambang. Ini kelihatan air kelihatan gelembung gasnya. Nah, di tabung 3 kan tidak kelihatan, Bu. Ini tidak kelihatan. Jadi, yakin tidak di sini sudah sampai sini gas hidrogennya. Ibu harus ambil air gelas, kita tes. Kita tes hidrogennya sudah sampai selang nasal belum. Kita tes. Nah, lihat, kelihatan Pak Bambang? Itu Ibu, kelihatan kan? Gas hidrogennya sudah keluar sampai selang nasal. Berarti alirannya lancar. Silakan diketok-ketok atau dilap dengan tisu supaya tidak ada airnya. Air dari bekas air minum tadi. Ini sampai kering sudah. Berarti di sini sudah keluar gas oksihidrogen yang melalui kapas steril sama filter separator dan filter hidropopik. Oke Bu, langsung kita pakai. Kita pakai seperti ini. Ini ada kupingannya. Ada kupingannya ntar bagian atas. Seperti ini pasang. Terus putarkan ke telinga kanan, yang satu telinga kiri. Nah, sudah begini, ini serut Bu ya, ada serutannya. Diserut sampai mepet, sudah. Ya, ini tidak jatuh-jatuh. Silakan rasakan, dipakai seperti tadi, bisa dipakai per sesi 1 jam, 2 jam bebas. Kalau mau sambil tidur, dipakai malam sampai 7 jam bebas. Itu terapi, rasakan tiap hari Bu ya, begitu. Langsung sudah selesai untuk cara pemakaiannya. Kita ganti, kita copot dulu, kita lepas dulu, tahan sambil disambung ya. Kemudian baru untuk selang lepas dulu. Kemudian yang terakhir, jika Ibu akan menggunakan alat ini untuk membuat air berhidrogen dalam gelas, siapkan air gelas sekitar 250 ml. Kemudian ambil selang RO yang ini, selang RO seperti ini Ibu nih. Nah, yang sudah kami sediakan ini. Siapkan. Kemudian kita cabut dulu ini. Kita cabut dulu dengan cara seperti biasa. Sini Pak Bambang, dipencet kanan kiri. Nah, ini dari kanan kiri terus cabut. Nah, seperti ini, kecabut. Nanti kalau mau pakai buat terapi lagi, inhalasi, ini pasang lagi ya. Oke, kita taruh terlebih dahulu. Kemudian kita pasang selang RO-nya untuk membuat air berhidrogen. Tahan, colokan. Sampai mentok ya Bu ya, sampai mentok sudah. Oke. Kita tes untuk membuat air berhidrogen. Ibu bisa naikkan speed controlnya menjadi 60. Menjadi 60. Kalau ini boleh Bu, 70 juga boleh. Karena ini buat air hidrogen, bukan untuk kita hirup atau kita hisap, tapi untuk air hidrogen, jadi boleh pakai 70. Dan ini juga tahan karena modelnya model yang sudah bagus, yang dry safe, jadi lebih tahan panas. Jadi Ibu pakai 70 juga tidak masalah, tidak apa-apa untuk membuat air hidrogen, hanya untuk membuat air berhidrogen.
Tetapi kalau ibu nanti buat terapi lagi harus diturunkan, wajib diturunkan 30 saja. Tidak boleh lebih ya Bu ya. Ingat harus 30. Beberapa ada mungkin orang yang ber-35 ada memang. Tapi lebih amannya 30. Kalaupun 35 maksudnya ya tidak perlu lama-lama ini ya. Karena kan kalau yang dipakai terapi kan lama Bu, bisa 7 jam dari malam sampai pagi. Jadi kalau bisa standarnya 30 maksimal, 20 saat malam. 20 dan 25, oke? Kita naikkan sampai 60 atau 70. Boleh 70 kalau untuk membuat nah sudah kita masukkan ujungnya supaya mengandung air bitola seperti ini Bu, lihat. Kelihatan Pak Bambang? Yeah. Untuk membuat air minum berhidrogen, Ibu diamkan ini di air 250 ml selama 10-15 menit. Jadi selama 10-15 menit ini air ini akan mengandung hidrogen. Gitu Bu ya. Akan mengandung hidrogen dan setelah 10-15 menit langsung Ibu angkat terus langsung diminum. Karena kalau ditunggu lama-lama 5 menit saja sudah menguap lagi hidrogennya Bu. Jadi air kandungannya hidrogen sudah menguap lagi. Makanya kalau sudah mau bikin air hidrogen setelah 10-15 menit didiamkan, bisa begini didiamkan, ditaruh di meja misalkan, terus begini didiamkan. Jadi kalau sudah 15 menit atau 10 langsung diminum. Coba ya, langsung diminum, oke? Sudah selesai. Kalau untuk terapi kita kembalikan lagi, kita pencet selangnya kanan kiri, cabut. Nah, untuk terapi pasang lagi filter hidropobiknya. Ini penting sekali Bu untuk terapi, untuk inhalasi ini penting sekali. Ini filter hidropobik. Ya, oke kita pasangkan. Biasa tahan, masukkan, dorong sampai mentok. Dorong sampai mentok. Set, nah sudah mentok sudah. Pasang selangnya lagi, oke Bu? Kemudian sudah semua saya jelaskan begitu. Nanti akan kita packing dan saya untuk alamatnya nanti lebih jelasnya bagaimana nanti Bu kita komunikasi. Yang ini sudah bikin tutorial semuanya juga jelas cara persiapan sama pemakainya. Itu Bu ya, kemudian dan nanti bisa tinggal kontak-kontak Ibu ya kalau belum jelas. Dan kemudian nanti saya juga mohon izin saya masukkan ke grup Joko Energi Terapi Hidrogen. Ibu bisa sharing-sharing di sana dengan pelanggan kami yang memiliki alat ini. Begitu, bebas tentang hidrogen. Gitu Bu. Kemudian terima kasih perhatiannya dan mohon maaf bila ada yang kata yang salah, yang tidak tepat. Mohon maaf sebelumnya. Dan saya akhiri. Kemudian juga terima kasih kemudian memilih dan membeli alat terapi hidrogen, oksi hidrogen Joko Energi. Itu supaya kameramen selalu ibu sehat dan bermanfaat alat ini untuk ibu baik juga untuk keluarga. Dan terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dian di Medan, Sumatera Utara.